Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Pagi hari ini kita masih tidak seperti orang lain. Yang saya maksud bahwa seperti yang tadi kita dengar, saudara-saudara kita di Sukabumi tertimpa musibah. Alhamdulillah kita tidak tertimpa musibah. Karena itu kita harus bersyukur pada Allah, yang Allah karena sayangnya kepada kita telah dihindarkan dari musibah. Betapapun kita harus tetap berdoa untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah dan bencana itu. Mudah-mudahan Allah berikan pada mereka kesabaran. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada mereka kemudahan dan jalan keluar yang segera dan lebih baik. Amin. Juga mungkin ada saudara-saudara kita yang masih terundung oleh COVID-19, tetapi kita alhamdulillah terbebas dari bala ini. Ini juga adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Jangan sampai kita tidak mengingat bahwa yang kita rasakan sampai bahkan selama ini itu adalah semata-mata dari hasil usaha kita. Sungguh pandangan itu adalah sesuatu hal yang salah. Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat apapun yang kalian rasakan, yang kalian terima, semua itu kata Allah, faminallah. Semua itu adalah berasal dari Allah. Karena itu alhamdulillah. Jangan lupa alhamdulillah. Jamaah sekalian, kita akan teruskan pengkajian kitab Al-Ikhlas ini. Mungkin beberapa atau mungkin kita segerakan sampai dengan nomor berapa? 32 sekarang. Masuk ke poin nomor 32. Di sini Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah ta'ala melalui sanadnya, kata beliau dari Asim, kana Abu Wa'ilin idza khala baka. Abu Wa'il itu beliau seorang hadis, seorang rawi hadis, riwayat hadis. Beliau ini apabila khala yahlu khalwatan, sendirian. Jadi tidak seperti kita sekarang. Sekarang kita berada di tengah orang banyak, betul?
Tapi kata beliau, ini apabila bersendirian. Nah, mari kita ingat dengan diri kita apabila kita bersendirian. Apa yang dilakukan? Baka maksudnya yabki. Maksudnya menangis. Fasami'tuhu yaqulu idza sajada. Lalu apabila sujud, kata beliau, aku mendengar Asim yang dibacakan oleh Abu Wa'il itu, yang menyebabkan beliau menangis itu adalah seperti ini. Coba kita rasakan pada diri kita, apakah apabila kita membaca ini akan tersentuh tidak perasaan kita? Atau apakah kita berdoa tidak dengan doa ini? Walaupun tidak seperti ini, tetapi mungkin sejenis dengannya. Kata beliau, Rabbi, irhamni. Rabbi, u'fu anni. Kata beliau, ya Allah, sayangilah daku. Ya Allah, maafkan aku. Kata beliau, Rabbi, in ta'fu anni, ta'fu tulan min qablika. Tulan di sini di bawah artinya adalah fadlan. Ya Allah, jika Engkau maafkan aku, maka maaf itu adalah semata-mata merupakan keutamaan yang berasal darimu. Wa in tu'adzibni tu'adzibuni ghaira zalimin wala masbuq. Tetapi jika Engkau menyiksaku, na'udzubillah min dzalik, maka Engkau menyiksaku tanpa aniaya. Qala thumma yashidu ka'asaddi nasiji at-thaqla walau ju'ilat lahu ad-dunya ala ayyabkiya wa ahadun yarahu lam yaf'al. Kalau seandainya ada orang yang mereka itu adalah berusaha untuk menangis, meratap, seperti hanya orang yang terkena musibah yang berat. Lalu dijadikannya dunia itu adalah hadiah untuknya, pemberian untuknya. Dia untuk menangis, maka dia tidak akan lakukan itu. Ikhwan sekalian, makna daripada doa ini sebetulnya adalah bahwa beliau sangat merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat tulus hanya berharap dari Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada yang bisa memberi kasih sayang kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa memberi maaf kecuali hanya Allah. Dan kita ketahui bersama bahwa kita semua ini, para jemaah sekalian, jangankan di akhirat, di dunia saja kita perlu dengan kasih sayang. Betul? Kalau kita ini tidak mendapatkan kasih dan sayang, jangankan dari Allah, dari sesama manusia saja, kita ini hidup akan menjadi hampa dan kalang kabut. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini adalah kasih sayang dari Allah. Dan itu adalah yang diminta bukan kasih sayang semata-mata di dunia. Tetapi kasih sayang yang berasal dari Allah, terutama besok pada saat kita tidak ada lagi yang bisa menyalurkan kasih sayangnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalian sekalian, kita butuh dua ini. Butuh kasih sayang dan butuh maaf. Siapa di antara kita yang tidak bersalah? Siapa di antara kita yang tidak melanggar? Siapa yang di antara kita adalah merasa pas sesuai dengan apa yang diwajibkan untuknya? Semua berjalan seperti yang Allah kehendaki dari kita. Siapa yang bisa mengiyakan itu?
mungkin hanya orang yang jahil saja, hanya orang yang lalai saja. Tapi orang yang merasa bahwa dia sesungguhnya, jangankan mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mananya adalah bermakna at-tadallul wal khudu'u wal inqiyadu wat ta'atu. Ibadah itu, para sekalian, harus selalu kita ingat makna yang paling prinsip adalah tidak boleh kurang dari 4 kata. Pertama adalah bermakna menghinakan diri kepada Allah. Satu. Orang yang beribadah pada Allah tapi masih ada unsur sombongnya, belum ibadah. Kedua adalah orang yang dia itu adalah al-inqiyad. Inqiyad itu maknanya adalah patuh. Segala kepatuhan, misalnya kita lihat dalam tentara atau dalam baris berbaris. Kalau komandan mengatakan siap, gerak, maju, jalan, semua komando yang dikomandokan oleh komandan itu adalah dengan tanpa resiko, semuanya harus dikerjakan. Nah, patuh itu, para sekalian, mirip seperti itu. Jadi tidak ada mikir dulu, tidak ada istikharah dulu, tidak ada pertimbangan dulu. Sudah, siapa yang nyuruh? Allah. Sudah, sami'na wa ata'na. Itu namanya patuh. Kita itu berarti anak juga termasuk di dalamnya. Seperti itu belum terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum, berarti belum sebetulnya kita ini belum. Ketiga, ada al-khudu'. Al-khudu' itu adalah tunduk. Tidak congkak. Ada disebut dengan namanya at-ta'ah. Ta'ah itu taat. Taat itu artinya adalah tidak maksiat. Tidak melanggar. Para jemaah sekalian, coba kita perhatikan apakah dalam hidup kita selalu setiap hari kita 4 masalah ini 100 nilainya selalu, atau ada yang masih bahkan minus dari 100. Bahkan minus dari 1. Nah, ikhwan sekalian, ini adalah sesuatu yang harus kita renungkan bersama. Karena itu kita butuh rahmat Allah, butuh permaafan dari Allah, dan itulah yang menyebabkan beliau menangis. Bagaimana kalau Allah tidak memberi sayangnya kepada kita? Bagaimana kalau Allah tidak memberi maaf kepada kita? Apa yang akan terjadi? Jangankan di akhirat, di sini saja di dunia. Sungguh kita akan merasa tersiksa. Karena itu, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah seperti sekelas beliau ini menangis. Kalau kita belum menangis, karena memang bisa jadi tadi seperti saya katakan, belum meresapi, belum memahami, belum meyakini, dan seterusnya. Mudah-mudahan jangan berdoa, jangan lupa bahwa kita harus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengaruniakan kepada kita hidayah dan taufik. Kita beralih, teman sekalian, kepada perkataan yang kedua. Beliau menukil melalui sanadnya adalah berasal dari Hilal bin Yisaf. Kata beliau, hodistu. Hodistu berarti ada unsur lemah, ya. Karena apa? Karena beliau ini meriwayatkan, yang riwayatnya itu berasal dari Isa bin Maryam. Ya, beliau tidak ketemu bahkan Rasulullah, tapi meriwayatkan dari Isa. Jadi inilah mesti berasal dari apa yang beliau dapatkan dari orang-orang ahlul kitab atau orang yang masuk dulunya dari kalangan ahlul kitab. Katanya begini, Anna Isa ibn Maryam kana yaqulu, bahwa Isa bin Maryam itu mengatakan begini, idza kana yaumu saumi ahadikum falyadhun lihyatahu biduhnin wa yamsah syafataihi hatta yaran nasu annahu laisa bisaimin. Ya, ini pelajarannya di ikhlasnya ya, para yang sekalian. Jangan di riwayat ini saja.
Wa idza a'ta syai'an bi yaminihi falyukhfihi min shimalihi wa idza shalla fi baitihi falyulqi 'alaihi sutrahu fa innallaha yaqsimus sanaa kama yaqsimu ar-rizqa. Katanya begitu. Iza apabila kana yaumu saumi ahadikum, salah seorang kalian dalam posisi saum. Ya. Kita dalam keadaan saum misalnya. Fal yadhun lihyatahu biduhnin. Kata beliau, kamu beri jenggotmu dengan minyak. Karena kalau dengan minyak itu jadi dia adalah lembab, dia adalah lentur, jadi seperti basah. Maksudnya itu, seperti basah. Wa yamsahu syafataihi hatta yara an-nasu annahu laisa bisa'ih. Lalu usap kedua bibirmu, beliau dengan air atau pelembab lah kalau bahasa kita, betul? Kan orang kalau saum bibirnya kering, betul. Usaplah bibirmu sehingga bibirmu itu lembab. Jadi seolah kata beliau kamu tidak dinilai sedang saum. Spiritnya apa di situ, ikhwan sekalian? Tidak menampakkan bahwa antum sedang saum. Berarti apa? Antum menghilangkan jejak antum bahwa antum sedang beribadah. Antum hanya ingin dinilai bahwa antum sedang saum itu oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh manusia seakan antum tidak saum. Begitu. Lanjut. Kata beliau, wa idza a'ta syai'an bi yaminihi faluqhi min shimalihi. Kata kalau kamu memberi, coba kamu sembunyikan. Kamu sembunyikan, jangan sampai yang kirimu melihat tangan kanan yang memberi. Gimana tuh kira-kira? Ya, bukan berarti tangannya dimasukin kantong lalu memberi begitu. Tapi maksudnya apa? Berusahalah untuk ikhlas. Memberi itu bukan ingin dilihat orang. Memberi itu bukan untuk supaya antum dinilai sebagai dermawan. Memberi itu adalah bukan untuk kemudian antum berbangga bahwa antum bisa memberi. Tetapi memberi itu adalah semata-mata ingin hanya Allah saja yang melihat bahwa kita adalah memberi. Lalu ketiga, kata beliau, wa idza shalla fi baitihi, kalau saja orang itu sholat di rumahnya. Kalau di rumah kan tidak kelihatan orang, betul? Tetapi masih juga ada rekayasa. Apa rekayasanya? Kata beliau, wal yulqi alaihi sutrah. Kata beliau, kamu tutup dengan sutra. Zaman dulu, teman sekalian, kamar rumah orang itu tidak di kamar-kamar. Kalau zaman sekarang kan di satu sisi canggih, di satu sisi lapangan rezeki kita lebih luas daripada mereka, betul? Sehingga apa? Ada namanya ruang musalla khusus di rumah, betul tidak? Misalnya ada di ruang khusus dari satu kamar itu, wahai anak istri, ini kita jadikan untuk ruang sholat keluarga. Ada di satu kamar kecil gitu kan, di pojokan, orang tidak tahu. Nah, teman sekalian, tutup, kata beliau. Ruangan yang mungkin saja orang ngintip kalau antum sedang sholat itu tutup. Ini namanya rekayasa, teman sekalian, kalau rekayasa supaya orang tidak tahu ibadah kita, rekayasa supaya orang tidak tahu laparnya kita, rekayasa supaya orang tidak tahu dermaknya kita, rekayasa orang supaya tidak tahu, mereka tidak tahu bahwa kita ruku dan sujud. Karena apa? Karena ingin dinilai bahwa kita hanya ingin nilai dari Allah semata-mata. Itu namanya al-ikhlas. Kata beliau, fa innallaha yaqsimus sana. Allah bagi-bagi pujian itu kama yaqsimur rizqa, seperti Allah bagi-bagi rezeki. Ya, misalnya sama si fulan rezekinya hari ini 100.000, sama si fulan isinya 15 juta, sama si fulan isinya 500.000, begitu dibagi-bagi setiap hari Allah bagi-bagi.
Nah, pahala juga, kebaikan juga, pujian juga. Begitu Allah bagaimana si fulan terpuji, si fulan tercela, si fulan. Nah, seperti itu. Jadi, kata beliau, hendaknya berusahalah untuk tidak dinilai oleh manusia. Lanjut. Beliau membawakan perkataan dari Abu Hazim. Kata beliau, asirru amlaku bil alaniyati minal alaniyati bisirri wal fi'lu amlaku bil qawli minal qawli wal fi'li. Kata beliau, asirru, sir itu adalah tersembunyi, sesuatu yang rahasia, sesuatu yang kita tidak ingin diketahui orang. Amlak itu lebih memiliki bil alaniyah minal alaniyati bisir. Lebih mudah antum piara keikhlasan, ketulusan antum dibanding dengan kalau antum melakukan sesuatu dengan terang-terangan. Antum sudah melakukan sesuatu terang-terangan, gimana menyembunyikannya? Kan susah. Sementara antum berusaha untuk merahasiakan, untuk untuk berbuat sesuatu itu tidak kelihatan orang, maka sudah sebetulnya lebih mudah. Untuk ikhlas itu lebih mudah karena orang sudah tertutup peluangnya untuk melihat dan menilai antum. Dibanding dengan antum pada saat beribadah jahar kelihatan oleh orang. Susah antum melihara ikhlasnya. Begitu kata beliau. Wal fi'lu amlaku bil qaul. Begitu juga pekerjaan lebih mudah untuk kita bisa menguasai dibanding dengan perkataan. Daripada kata beliau minal qauli wal fi'li, daripada kita mengatakan dan berbuat. Jadi bertingkat-tingkat. Ada perkataan, ada perbuatan, lalu ada sesuatu yang disembunyikan. Semua itu ada usaha-usaha tertentu. Kalau kita ingin berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas, maka sesuatu yang tersembunyi lebih mudah merahasiakannya dibanding orang yang terang-terangan. Kalau dia misalnya berbuat, lebih mudah dibanding dengan yang mengatakan. Kalau orang yang mengatakan itu, misalnya mengatakan, saya ikhlas. Nah, kan lebih susah, Pak. Dibanding dengan, sudah nggak usah ngomong ikhlas, tapi antum buktikan saja. Berbuat saja. Nah, itu yang dimaksud. Karena itu, ini juga sama, ikhwan sekalian, maknanya adalah bahwa kita harus berusaha untuk ikhlas. Beliau juga membawa satu riwayat cerita pendek di sini, kata beliau dari Ma'mar, ya, juga seorang perawi hadis. Kata beliau, baka rajulun ila jambil hasani faqala. Ada orang yang menangis di dekat Al Hasan, ya, yang sepertinya Al Hasan ini bin Ali, ya, radhiyallahu anhuma. Kata beliau, faqala, dia mengatakan begini, qad kana ahadukum yabki ila jambi sahibihi fama ya'lamu bihi. Katanya, bisa jadi seorang dari kalian itu atau dari mereka itu yabki, menangis, ila jambi sahibihi, di dekat saudaranya. Fama ya'lamu bihi, tapi dia tidak tahu apa sebetulnya yang menyebabkan dia menangis. Betul? Ada orang yang mungkin tertawa, ada orang yang mungkin menangis dekat dengan kita, tapi kita bisa nebak apa maksud. Ya, orang itu adalah menangis. Tidak tahu, kecuali orang itu menjelaskan pada kita sebab menangisnya. Jadi kita hanya bisa melihat, tapi hakikatnya adalah yang melihat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengetahuinya adalah pertama kali Allah dan dia, kemudian dia ada yang mengetahui. Karena itu ikhlas itu sangat lembut, ikhlas itu sangat halus. Karena apa? Tidak ada yang bisa menilai kecuali dirinya sendiri dan tentu Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, beliau juga membawakan dari Muhammad bin Wasi'. Kata beliau, laqad adraktu rijalan kana ar-rajulu yakunu ra'suhu wa ra'su imra'atihi ala wisadin wahidin.
Ada orang ya katanya melihat, mengetahui bahwa ada seseorang yang kepalanya dan kepala istrinya terletak di satu bantal. Ya. Qad balla ma tahta khaddihi min dumu'ihi la tash'uru bihi imra'atuhu. Bantalnya itu pada satu bantal. Laki-lakinya menangis, bantalnya basah. Tapi istrinya tidak tahu. Mungkin tidak. Subhanallah. Ya kan? Jadi tidur suami istri barangkali satu bantal. Si suaminya menangis. Istrinya tahu enggak? Kalau dia ngomong ya, dia nggak tahu. Betul tidak? Nah, kata beliau seperti itu. Qad balla ma tahta khaddihi min dumu'ihi la tash'uru bihi imra'atu. Orang itu nangis, orang itu sampai basah bantalnya, istrinya tidak tahu apa yang sedang terjadi pada suami. Wallahi, kata beliau, laqad adraktu rijalan kana ahaduhum fis saffi fatasilu dumu'uhu ala khaddihi la yash'uru alladhi ila jambihi. Ini agak ambil. Kata beliau, ada orang satu shaf, dalam sholat satu shaf. Lalu seorang dari tetangga mungkin kanan atau kirinya itu, yasilu dumu'uhu, air matanya meleleh lewat pipinya. Betul? Karena khusyuknya, karena menikmatinya, karena syahdunya dalam mendengar bacaan imam itu. La yash'urul ladzi bijambi. Padahal yang di sebelahnya merasa sama enggak? Perasaan itu. Jadi teman sekalian, itu gambaran daripada ikhlas. Jadi ikhlas itu walaupun berdampingan, yang merasakan ikhlas itu adalah yang bersangkutan, yang tidak walaupun dia berdekatan tidak merasa. Nah ini pernik-pernik ya dari perkara ikhlas. Jadi kata beliau seperti itulah. Kalau kita tulus pada Allah, yang satu bisa khusyuk, yang satu bisa menangis, yang satu bisa syahdu, yang satu bisa menikmati, yang satu bisa menyelami, yang satu ngayam dia, gelambiar kemana. Ya, dan seterusnya. Jadi teman sekalian, mari kembalikan lagi ke makna ikhlas. Itulah ikhlas. Ikhlas itu yang tahu hanya orang itu, bahkan sebelahnya adalah bisa jadi tidak mengetahui dan tidak merasakan. Lanjut, kata beliau di sini berasal dari Abu At-Tayyah. Katanya begini, in kana ar-rajulu yata'abbadu 20 sana wa ma ya'lamu bihi jaruhu. Nah ini zaman dulu Pak, ini kayak gini-gini nih kita ada susah mengukurnya pada zaman sekarang. Tapi biarkanlah ini sebagai satu pengetahuan, sebagai satu gambaran, sebagai satu wawasan. Lalu untuk menjadi tolak ukur kepada kita sejauh mana kita jika dibandingkan dengan orang-orang terdahulu. Kata beliau begini, in kana ar-rajulu, seseorang itu bisa jadi ya ta'abbadu, beribadah kepada Allah 20 sana. 20 sana berapa? 20 tahun. 20 tahun itu Pak, coba kalikan secara matematis. 20 kali 365 kalau hitungan Masehi, betul? Kira-kira berapa itu? 7.200, 72.000. Ya. 73.000 hari. Jangankan 73.000 Pak, hitung 40 hari, 40 malam, tidak terlambat takbiratul ihram bersama imam. Bisa enggak? Ya, teman sekalian,
40 hari kali berapa? 5. Jangan pernah terlambat takbiratul ihram bersama imam. Bisa enggak? Mesti kita cari alasan. Afwan. Ada sih yang bisa, tapi berapa persen kira-kira? Jangan dikira gampang. 40 hari kali 5. Berarti 200. Betul. Tidak boleh terlambat takbiratul ihram bersama ini. Jadi kalau muadzin sudah mengatakan la ilaha illallah, akhir dari lafaz qomat, dia sudah standby. Nah, para sekalian, ini adalah sampai dengan 20 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'lamu bihi jaruh. Tetangganya tidak tahu. Gimana tuh maksudnya? Inilah disebut dengan apa tadi? Ikhlas. Kalau saja ibadah itu diartikan dengan ibadah mahdoh, berarti kan urusannya saum, ya kan? Urusannya adalah sholat, gitu. Dia tidak tahu bahwa itu adalah tetangganya. Nah, jadi mas sekalian, ini kehidupan orang-orang di masa lampau, ya, menggambarkan pada kita tentang yang disebut dengan al-ikhlas. Lanjut, kata beliau di sini dibawakan dari Ubaidullah ibnu Abdullah, kata beliau, kana la yu'rafu al-birru fi Umar wala ibnu Umar hatta yaqula wa ya'mala. Ini indikator menurut beliau. Kata beliau, tidak diketahui kebaikan pada Umar ibn Khattab dan pada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma hatta sehingga kita tahu bahwa itu adalah kebaikan. Yaqula au ya'mala. Umar dan Abdullah bin Umar berkata, Umar dan Abdullah bin Umar berbuat. Baru kita tahu. Kalau begitu apa, para sekalian? Bisa jadi ada sesuatu kebaikan, tidak dinilai kebaikan karena tidak terlihat. Betul. Jadi para sekalian, orang itu menilai sesuatu yang nampak dalam pandangan mata. Oh itu kebaikan, oh itu keburukan. Mudah. Sesuai dengan pendirian kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa al-hukmu bil-zahir. Menghukumi sesuatu itu dengan sesuatu yang nampak. Ya, kalau antum bicaranya baik, ya kita katakan bicara antum baik. Kalau antum berbuatnya baik, berarti perbuatan antum itu adalah baik. Tapi kalau dibalik itu ya katakan tidak seperti itu. Apalagi kalau tidak kelihatan, ya kita tidak bisa menilai. Betul tidak? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui pada saat dia sembunyi seperti apa. Mengetahui apalagi dalam saat dia di tengah orang banyak. Dia berkata dan dia berbuat. Allah Maha tahu. Karena itu, marilah kita selalu introspeksi ke dalam diri kita. Apakah perbuatan dan perkataan kita itu adalah hanya ingin dinilai, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala atau bukan. Lanjut. Di sini disebutkan Anil Hasan, ya. Kata beliau, in kana ar-rajulu la yata'abbadu isrina sana ma ya'lamu bihi jaruhu. Mirip dengan perkataan tadi, ya. Jadi nomor 37 kalau antum tadi ada nomornya kan. Di situ disebut oleh siapa yang meriwayatkannya adalah Abu At-Tayyah. Kalau sekarang yang mengatakannya adalah Al-Hasan. Ya. Jadi dua orang ini mengatakan suatu perkataan yang sama,
ya, yaitu mengatakan bahwa orang beribadah 20 tahun tapi tetangganya tidak tahu bahwa dia itu adalah beribadah. Zaman sekarang Pak, saudara selfie, gitu tidak? Zaman sekarang selfie. Antum ngasih amplop isi 100.000 spread foto, betul tidak? Antum spread foto. Sangat mahal, ikhlas pada hari ini, betul? Gitu. Kenapa? Ya ada sebabnya juga. Ada sebabnya juga. Dan di antara sebabnya Mas sekalian, adalah adam al-amanah. Tidak adanya amanah. Ada sunnah sayyi'ah. Karena ada orang yang mungkin yang memberinya awalnya tulus, begitu tulus, ternyata orang yang diamanahi itu, orang menerima amanah itu, dikhianati. Jelas? Tidak sesuai dengan amanah yang memberi. Lama, terusik akhirnya ikhlasnya kan? Saya ingin tepat sasaran. Kenapa kau tidak tepat sasaran? Akhirnya apa? Kalau itu saya ingin bukti. Ya, kalau dalam manajemen disebutnya adalah transparansi. Mana buktinya? Nah, ketika mana buktinya, lalu dia cepet. Lalu terjadilah namanya takrir, laporan. Ini, tuh, begini. Oh, lalu dia puas. Jadi ini sebenarnya dilema tentang ikhlas dan amanah. Gitu. Di satu sisi harus ikhlas, tapi di satu sisi ada gejala lain, yaitu tidak amanah. Karena ini terkait, maka mempengaruhi. Oleh karena itu, orang yang tidak amanah itu mengganggu ikhlasnya orang. Nah, karena itu, marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang mukhlis lillahi ta'ala, dan sebagaimana kita berusaha untuk menjadi orang yang amanah, sesuai dengan apa yang diamanahkan. Jadi, mas sekalian, seperti itu. Kata qala Hammad, ya, la'alla ahadakum yusalli lailatan aw ba'da lailatin wa yusbihu wa qad tala ala jarihi. Katanya Hammad ibni Salamah juga perawi hadis. Kata beliau, bisa jadi seseorang itu sholat semalaman atau sebagian dari semalaman. Sholat malam suntuk maksudnya adalah sekian jam utuh, tentu tetap harus ada tidurnya, atau sebagian malam, mungkin seperti yang kita lakukan biasanya. Yusbihu, lalu orang itu pagi harinya, waqad tala ala jarihi, dia kemudian telah tala itu bukan masih panjang, tapi maksudnya adalah telah menampakkan sikap atau gejala atau perlakuan seolah-olah dia tawil dari tetangganya. Lebih panjang, lebih tinggi, maksudnya di sini lebih utama, maksudnya di sini lebih soleh dari tetangganya. Jelas teman sekalian? Jadi orang beribadah gitu biasanya. Lalu karena merasa dia beribadah pada Allah, ingin ibadahnya itu adalah dilihat oleh orang, tidak ikhlas, sehingga mengatakan atau berbuat atau bersikap terhadap tetangganya bahwa dia adalah lebih soleh dari tetangganya, dia lebih baik daripada tetangganya, lebih utama dari tetangganya, lebih bertakwa dari tetangganya. Akhirnya ikhlasnya batal karena ketahuan oleh tetangganya. Oh, orang itu kalau begitu berarti malamnya harus selesai dari sholat malam. Para sekalian, hati-hati. Jadi di sini harus berpandai-pandai. Ikhlas itu ternyata di antara rumusannya adalah bagaimana cara kita menghapus jejak ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang tahu tentang ibadah kita kecuali hanya
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak mudah teman sekali. Ya, ngomongnya gampang, betul enggak? Gitu. Ya, jadi seperti tadi misalnya ada rekayasa, ada upaya mengelabui, bukan bohong, tapi dia adalah tahu tentang siapa dirinya. Karena itu kalau saya begini, maka begitu. Kalau itu saya coba hapus jejak supaya saya kelihatan tidak saum, saya oles supaya mulut saya tidak kering. Lalu saya berusaha tegar walaupun dia lapar, betul tidak? Itu kan rekayasa namanya, betul tidak? Padahal dia sedang saum. Allah tahu bahwa dia saum. Tapi orang tidak tahu bahwa dia adalah saum. Dan seperti ini banyak orang sekalian di dalam cerita-cerita orang-orang soleh terdahulu. Dia bawa dari rumahnya timbel. Ya, kalau bahasa kita timbel ya. Mau kerja, istriku, mana daripada beli. Itu kan lebih baik masakanmu. Itu kan akhirnya apa dia bawakan, dia masukkan ke dalam apa namanya? Box makanan dia khusus, sediakan nih airnya, minumnya, bla bla bla. Datang di tengah jalan, dia sedekahkan sama orang. Kan istrinya mengatakan bahwa dia saum atau tidak saum? Dia tidak saum. Ini untuk suamiku berbekal. Sampai istrinya sendiri. Istilahnya kalau bahasa kasar dikibulin, betul tidak? Bahwa dia saum tetapi dia tidak saum. Dulu tuh begitu pada sekarang. Kalau kita sekarang kan beda. Kita paling mengatakan, yo itu kan zaman dulu, betul tidak? Itu kan zaman dulu. Pada sekarang itulah untuk berbagai perbandingan pada kita bahwa kualitas umat pada zaman dahulu, baheula dengan zaman sekarang itu adalah seperti. Tapi walau demikian, kita harus tahu jejak mereka sehingga kita harus kemudian tahu. Kata orang, jangan lupa sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas merah, betul tidak? Ini pakai dari sejarah orang-orang salafu as-salih. Makanya teman sekalian kita harus sering belajar dan membaca tentang syiar as-salaf as-salih. Lihat di sini dari Al-Hasan ya. Juga dibawakan oleh beliau Al-Imam Ibnu Abi Dunya kata in kana ar-rajulu la yajtami'u ilaihi al-qaum aw yajtami'un yatadzakarun wa taji'u ar-rajula abaratuhu fa yaruddaha thumma yaji'u wa taji'u fa yarudduha thumma taji'u wa tarudduha fa idza khasya an yaflita qama. Ya, kata beliau orang itu pada zaman dahulu bisa jadi ada orang yang yastami'u ilaihil qaum, dikerumunin oleh kaum, oleh orang-orang. Ya, orang datang mungkin orang itu terkenal, orang itu soleh, orang itu alim, betul tidak? Yang tentu dia punya magnet tersendiri. Orang itu adalah datang, orang itu mengerumuni, orang itu menghormati dan seterusnya, atau orang berkumpul di situ dan saling menyebut begitu ya. Kemudian apa? Taji'ur rajulu atratuhu fayaruddah. Yang membawa keluarganya lalu beliau berusaha untuk menolak dengan baik. Kemudian ada lagi datang beliau upayakan untuk menolak. Tsumma taji'u fataruddah. Datang lagi kemudian berusaha untuk tidak. Kenapa? Fa idza khasya an yaflita qama. Kata beliau, kalau dirasakan bahwa beliau ini akan terganggu keikhlasannya, bangun. Ini juga pusing juga Pak jari zaman kayak gini, zaman sekarang. Zaman sekarang kan orang suka kalau orang itu menjadi mungkin kalau bahasa kitanya sekarang namanya sejuta umat, betul tidak? Orang dikerumuni tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, betul? Ada satu kepuasan, mungkin itu popularitas dan seterusnya dan seterusnya. Lihat zaman dulu, ini juga zaman sekarang langka nih Pak kayak gini nih. Beliau ini didatangi tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Bukan tambah bangga.
Tapi dia hisab adalah dirinya. Kalau semakin banyak orang yang berkerumun itu, semakin mengganggu keikhlasannya. Kata beliau, saya begitu, saya bangun, saya tinggal. Gimana coba kalau gitu? Ada nggak zaman sekarang gitu? Orang itu kan sekarang cari popularitas. Jadi kalau orang semakin banyak berkerumun sama dia, yang ngefans sama dia kalau bahasa kita ya, itu adalah semakin senang, semakin puas. Tapi zaman dahulu, kalau itu mengganggu keikhlasanku, bukan mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tinggalkan lagi. Kata beliau, fa idza khasya an yaflita, bahwa dia itu adalah menyebabkan dia hilang, ya, menjadikan dia nihil, menjadikan dia tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qoma bangun dari majelis. Begitu. Jadi teman sekalian, inilah ikhlas. Mahal sekali ikhlas. Nah, lanjut para sekalian, berikutnya adalah dari Hamad bin Zaid. Kata beliau begini, baka Ayyubun marratan fa akhadna bakkuhu. Kata beliau, ya, di situ disebutkan Ayyub itu perawi hadis, Hamad juga perawi hadis, ya. Baka itu menangis. Marratan suatu kali. Fa akhadna bakkuhu, bahwa beliau ini adalah karena beliau adalah bahasa kita bak itu lendir. Orang kalau bersin, gitu, kalau pilek itu kan apa namanya mengeluarkan lendir. Lalu disediakan ambillah tisunya, kata beliau. Kalau bahasa kita begitu. Nah, beliau ini adalah mengeluarkan karena baka, berarti yang keluar adalah air mata. Akhirnya apa? Beliau ini adalah disampaikan nih untuk mengusap air matamu. Faqala inna hadhihi az-zakmah rubbama aradat. Ini adalah kata beliau apa namanya air yang keluar dari mata tadi itu, air mata yang membasahi ya kepada kemudian tadi ada apa namanya kainnya itu adalah aradat. Ya, ini telah semakin banyak dan kemudian menjadi nampak kelihatan. Wa baka maratan ukhra fastabanna kama baka. Lalu kemudian beliau ini adalah mengulang, tidak berhenti tapi terulang. Jadi nangis lagi seperti itu. Kata beliau, inna syaikha idza kabira majja. Beliau menghapus jejaknya itu bahwa menangis itu bukan seperti kita. Kalau kita kan pilek gitu kan. Kemudian mungkin matanya kepanasan gitu kan. Beliau ini menangis karena khusyuk, karena takut kepada Allah, sampai sedemikian derasnya air itu, sampai nggak cukup, betul tidak sampai berulang. Tetapi beliau malah menghapus jejak itu, katanya inna syaikha idza kabira majja. Kalau bahasa kita afwan, memang beginilah kalau sudah tua, kata beliau. Kalau sudah tua itu cengeng, katanya gitu. Jadi berusaha untuk menghapus bahwa ini bukan urusan karena ibadah nih, urusan karena memang umurku sudah tua, umurku sudah tidak seperti kalian lagi, karena itu istilahnya adalah berusaha untuk saya ikhlas itu hanya karena Allah. Adapun urusan dengan manusia saya berusaha mereka yang hadir agar saya tidak ketahuan ibadah saya, khusyuk saya tidak kelihatan, ibadah saya tidak kelihatan. Zikir saya tidak kelihatan. Bagaimana caranya saya berusaha pada orang supaya orang tidak tahu bahwa saya adalah karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah tidak mudah teman sekalian, dan karena itu maka setiap kita hendaknya belajar dari yang demikian itu. Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini adalah imam. Ya, kata beliau begini, akhbarani rajulun anna abi as-salil annahu kana yuhaddisu aw yaqra'u wa ya'tihi al-buka'u wa yasrifuhu ila ad-dhahik
Ini rekayasa lagi nih, ikhwan sekalian. Kata beliau, ini Abdullah bin Mubarak yang meriwayatkannya, dari Ibnu Abi Dunya meriwayatkan sanadnya, kemudian ujungnya adalah dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak menceritakan lagi bahwa ada seseorang, kata beliau, namanya orang itu adalah Abu As-Salil. Orang itu adalah membaca hadis, meriwayatkan hadis, atau membaca kitab. Fayatihil buka, karena meresapi apa yang dibaca, gitu ya. Sampai orang itu buka yamki, sama artinya adalah menangis. Orang itu menangis. Ya, sekarang disinilah bedanya orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti. Orang tidak mengerti, jangan-jangan ayat ini berbicara tentang senang, tetap diangkat Allah. Karena kagum pada apanya? Pada lagunya. Misalnya kalau kita lagi MTQ, misalnya kita lagi mau musabaqah tilawatu Al-Quran, ya kan? Merdu sekali dia. Seni dalam membacakan, melantunkan ayat Al-Quran itu. Sehingga Allah kagum gitu kan. Dia tidak tahu bahwa ini ayat tentang apa, tentang surga atau tentang neraka. Ini ayat tentang apa? Dia apa? Pokoknya indah juga. Suaranya indah. Nah, ini mirip kejadian seperti itu. Kata beliau, orang ini baca. Dan karena membaca, dia paham. Lalu orang itu karena mengerti sampai-sampai dia menangis. Kalau mengerti, kalau nggak ngerti kan sama saja. Betul. Para sekalian, saya sangat menganjurkan agar antum semua tanpa kecuali yang merasa dirinya Muslim, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus mempunyai standar tertentu dalam ilmu bahasa Arab. Misalnya gini, kalau bahasa Arab itu adalah sampai 100 gitu, ya tidak. Minimal 10% lah, 5% lah antum harus bisa bahasa Arab. Begitu. Karena apa? Supaya antum benar-benar merasakan bahwa Al-Quran itu adalah surat dari Allah untuk antum, bukan untuk orang lain. Misalnya, Iqra. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalau ada ayat ini, ya misalnya Iqra dengan kata Iqra kan perintah, betul tidak? Qara'a, yaqra'u, qira'atan. Iqra itu adalah bacalah olehmu. Iqra itu yang dituju, yang menjadi maf'ulnya satu, anta, kamu. Coba kalau antum mengerti. Iqra. Apa tindakan kita? Ada orang mengatakan, ya fulan, Iqra. Apa tindakan kita? Kan kita baca, betul tidak? Kalau kita tidak ada yang dibaca, paling mengatakan, mana biqari, ma'aqra. Apa yang aku baca? Betul? Karena tidak ada yang dibaca, betul tidak? Tapi kalau orang itu tidak tahu tentang apa yang dikatakan, Iqra. Nah, anjina Iqra gitu, ya tidak? Apa itu Iqra? Gitu. Ya kan nggak ngerti. Padahal Al-Qur'anul Karim yang seharusnya kita setiap hari punya wirid baca Quran itu, dan itu adalah ruqyah untuk kita baca. Itu juga bukan untuk sekedar dibaca, tapi dipahami, diresapi, dihayati, sehingga kita merasa bahwa itu firman Allah untukku. Jadi, teman sekalian, seperti itu. Nah, tetapi orang ini, kata beliau, yang tadi dia baca itu, dan dia menangis itu, dia baca, dia menangis itu, kemudian dia yasrifuhu ila dhahik. Beliau palingkan, seolah beliau tertawa. Apa maksudnya? Menyembunyikan kesahduannya, kesedihannya. Dia ingin menampakkan kepada orang, kamu jangan tahu, saya senang sebetulnya. Padahal sebetulnya dia sedih. Ini namanya apa?
sandiwara. Betul. Ada usaha bersandiwara dalam ikhlas. Bagaimana agar saya ikhlas, tetapi orang tidak tahu bahwa saya adalah ikhlas. Nah, teman sekalian, ini sebetulnya yang harus kita jadikan sebagai satu pelajaran, dan mudah-mudahan kita belajar tentang ikhlas ini, dan banyaknya riwayat, banyaknya cerita hal ini daripada orang-orang yang mendahului kita ini, menjadikan kita punya wawasan, oh seperti itu ternyata ikhlas itu, lalu kemudian kita berusaha hendaknya sedapat mungkin agar menitilah terhadap apa yang mereka kerjakan. Mungkin ada dua lagi, ya, atau satu saja. Dikatakan di sini adalah dari sebagian sahabat Rasul. Dari Kahmas bin Al-Hasan, katanya dari ba'di ashabihi, dari sebagian sahabat Rasulullah, begini. Katanya anna rajulan tanaffasa inda Umar. Ka'annahu yatahazanu falaqarazahu Umar au qala lakamahu. Kata beliau, seseorang bahwa rajulan seseorang tanafas itu bernafas inda Umar, di dekat Umar, ka'annahu yatahazanu, seolah-olah sedih. Antum kalau nangis, kalau sedih gimana? Bahasa napasnya itu apa? Terisak, betul tidak? Seperti itu. Misalnya dia napasnya itu napas orang yang bersedih, betul tidak? Napas orang yang bersedih, napas orang yang nangis. Lalu kemudian falakazahu Umar au qala lakamah. Oleh Umar malah ditegur, dipukul, ya, atau diingatkan dengan keras, gitu. Untuk supaya kalau kamu mau sedih, sedihlah kamu sendiri, jangan nampakkan pada orang lain. Jadi para sekalian, ini adalah juga penambah pada kita tentang betapa ya orang-orang dahulu itu adalah berusaha untuk ikhlas di dalam hidupnya, sampai dengan berusaha seperti itu yang mungkin pada zaman kita sekarang seperti itu adalah langka. Satu lagi adalah mungkin ini terakhir, an rajulin anil Hasan annahu haddatsa yauman aw wa'adha wa tanaffasa fi majlisihi rajulun. Ini masih tadi dalam kaitan dengan menangis dan terisak-isak tadi itu. Ada orang, ya, itu adalah meriwayatkan tentang bahwa Hasan itu menceritakan sesuatu, meriwayatkan sesuatu pada suatu hari, atau memberi wa'adha itu mau'izah, maksudnya nasihat. Fatanaffasa fi majlisihi rajulun. Akhirnya ada orang yang mungkin meresapi, menghayati dari apa yang dinasihatkan ini, akhirnya apa? Seperti tadi terisak itu. Faqala Al-Hasan, lalu Al-Hasan menegur, katanya in kana lillah faqad syaharta nafsaka. Kalau kamu nangisnya karena Allah, kamu telah memasyhurkan dirimu. Akhirnya nangismu kelihatan. Kamu telah menampakkan nangismu. Wa in kana li ghairillah halakta. Tapi kalau kamu nangisnya karena selain Allah, sungguh kamu telah binasa. Mungkin kalau zaman kita sekarang begini, Pak, orang itu besok tidak akan ngaji lagi, betul tidak? Iya kan? Zaman kita itu zaman di mana bisnis dalam berbagai bidang. Sampai-sampai mengaji, taklim, dakwah juga ada unsur bisnis. Maksudnya apa? Biasanya dalam bisnis itu adalah konsumen adalah apa? Konsumen adalah raja. Betul. Karena raja maka penjual adalah apa? Mengikuti kemauan
raja. Nah, ini dibawa sampai ke dakwah dan ke taklim. Jadi karena begitu prinsipnya, ya tidak akan berlaku nih. Betul. Dulu itu ada orang diriwayatkan, begitu, ilmu dan seterusnya, terharu. Kalau bahasa kita kan wajar, betul tidak? Wajar lah. Lalu kemudian begitu terharu sampai kemudian terisak-isak, lalu malah ditegur, katanya kalau kamu nangismu itu adalah karena Allah, maka kamu sungguh seperti itu sudah riya, karena kamu telah memasyhurkan dirimu bahwa kamu adalah menangis. Tapi kalau kamu bukan menangisnya karena Allah, supaya kamu kelihatan bahwa kamu adalah menghayati betul terhadap pelajaran ini, kamu binasa, kamu celaka. Kayaknya jamaah kayak gitu besok datang lagi nggak Pak? Ustaz apaan tuh? Mungkin begitu, betul tidak? Tapi maksudnya adalah para sekalian, di sisi lain yang paling inti daripada pelajaran kita adalah bahwa ikhlas. Kita dididik dengan ikhlas. Beliau itu adalah karena muridnya murid Al-Hasan, betul, gurunya Al-Hasan. Ya, kalau kita karena gurunya bukan sekelas Al-Hasan, muridnya juga bukan sekelas muridnya Al-Hasan. Tetapi yang paling penting adalah mari kita belajar ikhlas. Bahwa segala sesuatu itu berusahalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah ingin dipuji oleh Allah, ingin dinilai oleh Allah, ingin diberi oleh Allah, ingin dibalas Allah, begitu. Bukan dari manusia. Kalau dari manusia nanti biasanya ada unsur kecewanya, ada unsur ngersulanya, ada unsur syakwanya, mengeluhnya, dan seterusnya. Demikian teman sekalian untuk pagi hari ini 6.15 ya, pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mungkin cukup satu kali lagi ya akan datang kita kaji ini. Insya Allah kita akan mengkaji setelah ini kitab Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida' karya Al-Imam As-Suyuti. Ya, jadi Imam As-Suyuti mengajarkan kepada kita, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan seluruh hidupmu dalam rangka mengikuti jejak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting sekali untuk kita pelajari di zaman kita sekarang adalah orang perlu sekali untuk merasakan seperti apa manis, asin, pedas daripada ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW itu, sehingga kita akan mudah-mudahan semakin bergairah untuk berpegang teguh dengan Al-Islam ini. Dan insya Allah kalau bisa, walaupun misalnya tidak semua kitab dulu, beberapa halaman dulu, antum bisa fotokopi, maka bersiaplah dari sekarang. Mungkin Lajnah akan membantu, terserah antum mau kitab. Sekarang sudah mudah, jadi nanti diberikan kitabnya ke Lajnah, nanti kemudian silakan antum berhubungan dengan Lajnah, seperti apa, supaya kita mengetahui. Kalau mau di handphone, boleh pakai di handphone, kitabnya tidak dari fotokopi, juga bisa, ada PDF-nya, tetapi intinya adalah kita akan mengkaji. Sehingga kita betul-betul puas. Hidup ini menurut Islam kita, menurut ala Rasulullah kayak apa. Jadi, mudah-mudahan Allah mudahkan kita sekalian. Adapun ikhlas, mungkin satu pertemuan lagi mudah-mudahan kita selesaikan. Dan selebihnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pada kita kemudahan untuk berikhlas di dalam segala ibadah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.